Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa silaturahim. Insya Allah kita beriqra bersama. Kita saling share pemikiran ataupun hal-hal yang sekiranya insya Allah menjadikan kita manusia yang lebih memberikan makna dan manusia yang lebih baik, lebih bertakwa dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, generasi now, ya, saya kira revolusi industri keempat ini sebentar lagi atau sudah berjalan saat ini, di mana pengembangan teknologi informasi sudah diikuti pengembangan teknologi data, yang itu juga akan merubah banyak hal dalam paradigma usaha, paradigma bisnis, di mana banyak yang usaha-usaha yang dulu bertahun-tahun dengan kemapanan sekarang ternyata telah tersubstitusi oleh generasi baru dengan penemuan baru, yang contohnya saya kira banyak sekali, dari mulai Gojek, Grab dan sebagainya, sampai kita bicara bisnis online dan sebagainya, sampai bicara e-commerce, kita bicara e-banking dan sebagainya, yang itu tentunya akan menjadikan kita harus lebih antisipatif. Katanya sekarang on time itu wes kuno, on time itu sudah terlambat. Semua orang berburu, berlomba-lomba untuk early time. Early time itu ya selalu di muka. Kalau di tengah aja sudah susah, apalagi late time, terlambat. Dan ini memang akhirnya kita bicara membuktikan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Dan perubahan kehidupan dari semua aspek itu akan didorong oleh teknologi. Saya saat ini sebagai senior director dari bisnis saya yang saya rintis tahun 81, saat ini dari mulai 2 pegawai, 3 pegawai menjadi sekarang kurang lebih total 800 pegawai di berbagai usaha. Dan itu semua bukanlah sesuatu yang saya di comfort zone atau sesuatu di zona aman. Saya selalu juga terus berpikir bagaimana kapal yang besar ini tetap akan survive di tengah-tengah gelombang perubahan-perubahan yang terjadi. Saya sangat berharap sebetulnya insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi muncul wira swasta, pengusaha-pengusaha dari umat. Muhammadiyah pun saat ini sudah menyadari hal itu, sehingga muktamar Muhammadiyah di Makassar 2 tahun yang lalu sampai mencanangkan bahwa pilar ketiga Muhammadiyah sebagai suatu gerakan umat yang dulu bicara hanya pendidikan dan kesehatan berdasarkan turunan dari surat Al-Ma'un yang terus dulu menjadi filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pilar ketiga adalah ekonomi. Karena kita semakin sadar tanpa kekuatan ekonomi kita juga tidak punya kekuatan untuk lebih mengatur dunia ini, termasuk politik. Politik tidak akan lepas dari kekuatan ekonomi. Justru mungkin saat ini di era globalisasi, di era global ini, keputusan politik antar negara, baik ataupun dalam negara, itu isu-isu ekonomi adalah yang paling menonjol.
termasuk Indonesia. Saya kira kita kadang-kadang merasa terpinggirkan dan sebagainya, karena justru itulah disitulah letak sumber ekonominya. Kita tahulah bagaimana ekonomi itu justru mampu menjadikan behind dibalik behind the state, dibalik negara, tidak mungkin tidak lepas dari di situ kekuatan-kekuatan ekonomi besar. Termasuk kita bicara reklamasi, bicara Meikarta, bicara siapa yang harus jadi, bicara gubernur ini sponsornya siapa, wali kota siapa, dan sebagainya. Sehingga Muhammadiyah serius sekali juga, dan saya senang juga teras dakwah ini juga ada greget untuk bagaimana kita bicara masalah kewirausahaan. Karena ke depan itulah penguasaan ekonomi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita kuasai. Dan gerakan ini saya lihat sudah sekarang mulai tumbuh dari sentimen gerakan 212 dan sebagainya. Saya lihat gerakan untuk menjadi ekonomi yang kuat baik secara organisatoris maupun pribadi, saya kira menjadi menonjol sekali. Ini perlu kita syukuri. Dan kalau kita bicara menebar manfaat, kita insya Allah semua, kalau kita kembalikan ke Al-Quran, bahwa ajaran kewirausahaan itu juga suatu fondasi dari pembangunan dakwah keislaman. Karena di dalam hadis banyak ayat banyak hal-hal disinggung mengenai bagaimana mulianya pertama kita bekerja. Jadi pekerjaan adalah suatu kemuliaan, suatu ibadah. Nah, kalau yang bekerja aja ke suatu kemuliaan ibadah, insya Allah kalau kita bekerja yang mampu memberikan pekerjaan orang lain, itu mestinya itu bagaikan juga tingkatannya melebihi sedekah uang. Artinya kita mampu memberi kail itu pasti lebih baik daripada memberi ikan. Nah, harapan saya bahwa kita jiwa wira swasta ini adalah didorong untuk bagaimana kita mampu mengangkat manusia-manusia yang lain untuk lebih jadi manusia yang seutuhnya di mata Allah dan di mata manusia di dunia ini, karena dia punya pekerjaan. Sesungguhnya pekerjaan itu hubungannya adalah dengan kemanusiaan, harkat diri manusia, yang itu juga sangat ditekankan oleh Islam. Nah, disitulah saya mulai bisnis tahun 81, persis setelah lulus. Setelah saya ada 1 tahun sempat bekerja di tempat lain, di perusahaan yang lain. Di perusahaan saya ada 7 kode etik yang itu betul-betul menjadi value, menjadi nilai bagaimana Margaria tumbuh dengan segala nilai-nilainya, dan itu nilai-nilai itu menjadi nilai organisasi, nilai bagaimana usaha itu bisa dikelola dengan baik, baik di mata Allah maupun di mata manusia, secara manajerial maupun secara batin. Jadi kita punya 7 kode etik. Yang pertama, kode etik kita adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini implementatifnya adalah bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk ibadah, dan harus kita selalu wujudkan dalam rasa syukur bagaimana dengan hasil yang kita peroleh ini betul-betul memberi manfaat. Ketakwaan itu dimulai dari sikap niat kita. Jadi ketakwaan kepada Allah itu kita maknai seperti implementasinya adalah, misal saya selalu tekankan pada pegawai saya
Misalkan yang toko batik, saya tekankan, kamu jual apa? Jual batik. Salah. Kamu usahakan tidak menjual batik, tapi kamu berusaha menolong orang untuk memilih batik yang terbaik supaya dia bisa lebih tampan, bisa lebih cantik, bisa lebih menarik. Dan kalau pertolongan kita itu diterima dengan baik oleh konsumen, dan konsumen mengucapkan terima kasih pada kita dengan memberikan keuntungan, itu hukum sunatullah. Tetapi kalau konsumen itu tidak jadi beli, kita tidak akan pernah marah. Justru kita malah merasa gelo, kita merasa bersalah. Aduh, mohon maaf, saya belum bisa memberikan yang ibu bapak butuhkan dan sebagainya. Beda kalau kita tujuannya menjual, orang sudah dilayani 1 jam, sudah milih sana milih sini, nggak jadi beli, kita akhirnya bicara punya duit nggak sih itu gugur akhirnya ketakwaan kita. Karena sesungguhnya berjualan itu juga bagian dari silaturahim, bagian dari menjalin kebaikan. Dan itu untuk apapun, jasa apapun, saya selalu bicara tujuan kita adalah menolong. Menolong artinya yaitu tadi, kalau kita tidak bisa melayani pembeli dengan baik, kalau kita sudah memberikan yang terbaik tetapi konsumen tetap memilih yang lain, maka kitalah yang seharusnya menyesal. Maaf belum bisa, tapi lain kali datang ke sini ya, dan sebagainya. Tapi itu juga terus juga kita wujudkan hasilnya. Hasilnya apapun kita harus bicara masalah, tidak boleh lengah sama sekali masalah zakat, infak, sedekah. Masalah bagaimana kita memanusiakan karyawan kita. Saya betul-betul berpikir bahwa setiap orang yang bekerja di tempat kami, kalau nanti selesai, harus serius, betul-betul perusahaan harus mampu memberikan pesangon yang baik. Sehingga sempat saya ada investasi khusus untuk dana pensiun dan sebagainya. Sehingga mereka akan merasa secure, aman. Merasa yakin kalau saya bekerja 20 tahun, saya akan menerima segini dan sebagainya, akan saya buat apa dan sebagainya. Tiap tahun juga kita alhamdulillah sudah rutin mengumrohkan 15 orang dan sebagainya. Tapi itu masih kecil banget. Saya kemarin agak kecil hati lagi. Saya punya teman pemilik Wardah Kosmetik, itu juga orang Padang, itu umat kita, pengurus Muhammadiyah juga, majelis ekonomi. Tiap tahun memberangkatkan 500. Iya, karyawan. Masya Allah, saya jadi masih merasa kecil lagi. Kecil dalam arti untuk berbuat. Bagaimana? Akhirnya juga saya harus bicara bagaimana kemampuan perusahaan ini supaya bisa lebih banyak lagi memberikan hadiah umroh dan lain-lain. Ya, tapi kalau saya bandingkan omsetnya, oh ya Pak, ya bangun lah. Omsetku yang lagi 10 ya, karena Wardah itu sekarang adalah kosmetik nomor 1 di Indonesia. Dia mampu mengalahkan perusahaan luar negeri, L'Oreal, Unilever, Pond's, apapun. Dia pangsa pasarnya sudah nomor 1 se-Indonesia. Dia asli orang Padang, ibu-ibu, jadi pimpinannya adalah ibu-ibu. Usianya ya sekarang sekitar 68. Dan dia memang tumbuh pesat luar biasa. Ya, jadi pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berlaku dan berkata jujur kepada siapapun. Saya mulai tumbuh kecil, tidak mungkin kalau bicara perusahaan kecil itu langsung punya duit banyak. Tapi karena berlaku dan berkata jujur itulah saya bisa diberi kepercayaan yang itu bisa menggantikan modal.
Saya tidak pernah ingkar, insya Allah, pada siapapun yang memberikan hutang ke saya, supplier dan sebagainya, barang satu hari pun. Kalau saya bilang, baik, saya ambil barang kamu, saya bayar 15 hari ya, maka saya betul-betul apapun yang terjadi harus saya tepati. Saya nggak akan bicara orang datang, aduh maaf ya, dundur sedino yo, aku isi sepi ya, isi apa? Enggak. Saya harus konsekuen. Kalau sudah bilang 2 minggu lagi saya bayar, saya bayar. Karena dengan itulah akhirnya tumbuh kepercayaan. Orang akhirnya dengan mudah justru memberikan kita apa yang kita minta. Bahkan sampai beredar yang dulu masih sangat sering kita bikin cek, bikin biliogilet, dan sekarang kan lebih banyak e-banking. Itu ceknya Margaria itu di kalangan pengusaha, cek yang paling bonafit, salah satu yang paling bonafit loh. Artinya kalau orang dibayar, cek saya dibayar untuk yang lain mesti diterima. Karena ini mesti kebayar, sengoro kosong dan sebagainya. Demikian pula terhadap customer, berlaku dan berkata jujur. Harus betul-betul bahwa apa yang kita berikan adalah terbaik. Kalau konsumen merasa, aduh kok ini tidak sesuai dengan harapan saya, silahkan kembalikan atau apa. Wes pokoknya manut wes. Nek memang merasa tidak terpuaskan sesuatu, misalkan beli sampai di rumah kok nggak cocok, dilihat-lihat kerudungnya mungkin dengan pakaiannya, jilbabnya dengan pakaiannya kok nggak cocok, kok ketuaan warna tinggal, sudah tuker aja esok paginya, enggak masalah dan sebagainya. Karena disitulah kita bicara kejujuran, dan pantang kita bicara barang yang cacat dan sebagainya. Karena dengan itu berlaku dan berkata jujur, itulah kita kalau kepada supplier kita akan mendapatkan modal yang terus lebih, kepada konsumen kita akan selalu mendapatkan kepercayaan. Akhirnya disitulah kita akan bicara loyalitas. Loyalitas itu pasti dimulai dari kejujuran antara kedua belah pihak, sehingga disitulah ada akad nikah, akad jual beli yang sama-sama puas. Kalau sampai satu tidak puas, maka akad itu sesungguhnya batal, dan itu menjadi sesuatu yang tidak barokah, karena di situ tidak ada akad yang memuaskan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah mampu menghormati dirinya dan sesamanya. Itu di lingkungan kita internal. Betul-betul kita punya slogan, satu penting bagi semua, semua penting bagi satu. Jadi kalau perusahaan saya berkembang jadi 700, tidak karena saya sendiri, dan aset dan karyawan yang baik, pegawai kita yang baik itu juga merupakan aset yang luar biasa, yang itu kadang-kadang tidak bisa dibeli oleh perusahaan lain, tidak bisa di copy paste. Jadi kalau kalian nanti pengusaha kemudian punya pegawai, maka jadikanlah pegawai itu bagian dari keluarga kita yang kita hormati, kita menjadi bagian dari keluarga besar yang saya sering sebut satu penting bagi semua, semua penting bagi satu. Semua harus merasa penting, semua merasa terlibat di dalam dinamika perusahaan. Tidak mungkin kita sendirian untuk, katakanlah kalau sampai unit bisnis kita sudah besar, sudah mulai pegawai ratusan, tanpa ada nilai-nilai, maka mereka pasti tidak akan bekerja dengan baik. Kemudian yang 4 adalah memahami dan berpikiran positif terhadap pekerjaannya. Memahami dan berpikiran positif terhadap pekerjaannya. Jadi saya juga tekankan bahwa setiap pegawai harus terus mengasah skill, kemampuan diri, kemampuan menghadapi perubahan, dan selalu positif terhadap pekerjaannya, selalu menghargai pekerjaannya, bangga. Jadi sopir pun harus bangga, jadi bagian umum harus bangga.
bagian dari back office juga harus bangga, bagian dari front office juga harus bangga terhadap pekerjaannya. Tidak ada aduh saya hanya bekerja ini, saya hanya diberi jabatan ini. Semua harus merasa kita pentingkan. Itu penting sekali, karena dari situlah kita akan bicara di situ motivasi, kita akan bicara semangat kerja dan sebagainya. Karena orang bekerja tidak semata-mata karena gaji, tapi karena ketenangan batin dan sebagainya. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang kelima adalah selalu ingin mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Keunggulan perusahaan, apalagi zaman sekarang, misalkan punya warung, saiki laris, jangan lengah saat ini. Punya apapun unggul, jangan pernah lengah, karena keunggulan saat ini lebih pendek umurnya daripada keunggulan zaman dulu, karena perubahan itu begitu cepatnya terjadi. Kita unggul sedikit aja mungkin sudah ditiru, karena ada medsos, ada apa, artinya informasi keunggulan kita sudah lebih mudah sekali ditiru, sehingga kita harus menciptakan keunggulan lagi. Apalagi ya, inovasi apa lagi ya, beda apa lagi ya, kreativitas apa lagi ya, dan sebagainya. Jadi kita selalu itu ingin mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Bagaimana lebih baik? Mana yang lebih baik? Lah, bagaimana itu kita bisa menghasilkan kerja yang lebih baik? Yaitu kode etik nomor 6, selalu ingin belajar dan berpikir. Itu selalu saya tanamkan, kamu harus belajar, kamu harus berpikir. Kita latih juga skill-skill baru dan sebagainya, karena tanpa itu kita akan ketinggalan. Dan yang ketujuh adalah mampu menjadi adzan ya. Ketujuh, mampu menjadi anggota kelompok dengan baik. Bentar. Baik, yang makan sambil mendengar juga enak kok. Ya, mungkin lebih masuk juga malah daripada nahan lapar. Baik, silahkan dinikmati aja sambil lanjut, karena saya juga ada kebetulan habis ini harus rapat Muhammadiyah Milad yang ke-105 yang Jumat malam harus penyelenggaraannya adalah Jumat malam besok. Kebetulan saya didapuk jadi ketua pelaksananya. Jadi yang ketujuh adalah mampu menjadi anggota kelompok dengan baik. Ini adalah etika sosial, bagaimana kita bisa jadi wong sing gapyak, sumeh, gampang bergaul lah. Ini sangat penting sekali, baik secara internal maupun eksternal. Dan mampu menjadi anggota kelompok yang baik itu juga artinya mampu membuat komitmen bersama-sama dan sebagainya, tidak menjadi pengganggu, tidak menjadi penghambat, penghalang, memperlambat dan sebagainya. Itu sebagai komitmen sosial. Itu hal yang sangat penting sekali, komitmen ini. 2 bulan yang lalu 7 kode etik ini saya lombakan untuk cari sumbernya di Al-Quran. Semua ayat ini 7 ini ada semua di ayat-ayat Al-Quran. Lombakan untuk karyawan. Sebentar lagi akan saya buatkan buku kecilnya. Jadi saya ingin bahwa 7 kode ini adalah bagian dari pengamalan kita, pengamalan dari Al-Quran di dalam dunia bisnisnya Margaria, dalam manajemennya. Bagus-bagus ternyata, dan sangat jelas, sangat relevan, dan sangat kontekstual ayat itu di ayat-ayat Quran dihubungkan dengan kode etik ini. Secara pribadi, kalau saya ditanya modal paling besar Bapak apa, kepercayaan. Itu yang menurut saya, dengan saya dipercaya, saya begitu mudah membuat akses jaringan. Orang dengan seneng welcome, saya mintai tolong dalam arti bisnis yang katakanlah lebih meringankan saya. Saya dengan mudahnya bisa mengajak kerjasama orang. Pak Heri kerjasama nih, iya. Ketua ini Pak Heri, ya wis ra. Dan itu sangat penting sekali. Karena secara pribadi
kejujuran itu akhirnya akan meluaskan dunia kita, khususnya itu tadi dipercaya, enak dipercaya itu dari secara pribadi maupun pada siapa saja, supplier, konsumen dan sebagainya. Kalau konsumen ya kira wah nek tuku nang Anissa, tuku nang Alfat, bisa Karita, wis mesti apik-apik modele, regane bersah, rego apik dan sebagainya. Itu contohnya. Artinya itu kepercayaan kan, modelnya kan bisa dipercaya. Akhirnya wis nono wae nang liyane dan sebagainya. Tapi ada hal yang menurut saya lebih penting lagi, yang ini kita akui kalah, adalah keberanian ngambil risiko yang terukur. Ini saya sangat banyak sekali belajar dengan teman-teman saya yang Tionghoa. Ternyata keberanian ngambil risiko dengan intuisi itu mereka jauh lebih baik. Artinya apa? Mereka lebih takut, lebih berani untuk kehilangan dari apa yang dimiliki karena untuk uji coba atau untuk pengembangan usaha. Take risk-nya itu hal yang diimbangi dengan pada waktu kita mendapatkan keuntungan itu betul-betul kita berani dengan baik menabung, berani dengan baik menghimpun modal yang suatu saat himpunan modal itu bisa berkurang karena ekspansi bisnis kita yang tidak sesuai dengan harapan kita dan sebagainya. Tapi artinya di waktu untung kita juga tidak terus justru menghabiskan untuk pribadi dan sebagainya. Saya usaha mungkin 15 tahun pertama saya betul-betul disiplin sekali menjadikan diri saya pegawai dari bisnis saya. Saya betul-betul ketat sekali menggaji diri saya sesuai dengan dinamika perusahaan. Saya betul-betul yaitu tadi merasa tidak memiliki, karena yang memiliki adalah perusahaan, sehingga saya digaji sesuai dengan prestasi saya. Karena pemupukan modal dalam organisasi bisnis itu sangat penting sekali. Kalau kita punya pendapatan 1.000, ya kalau bisa mengeluarkan 100 saja, kalau nggak bisa ya 200 lah, atau 3, kalau nggak bisa lagi ya maksimum 400, atau pol-pole lah naik kepepet pas apa ya 500, artinya separuhnya. Jangan kita penghasilan 1.000 kita merasa diri kita sekaya pendapatan 1.000. Itu juga yang dilakukan oleh Tionghoa. Tapi satu sisi juga tidak segan-segan kehilangan apa yang sudah dihimpun itu untuk mencoba berkeberuntungan bisnis, mengembangkan sayap bisnis dan sebagainya. Jadi satu sisi ada sikap hemat, satu sisi ada sikap keberanian ambil risiko dengan terukur tentunya, dan itu ada intuisi dan sebagainya. Ya, jadi itulah mungkin hal-hal yang secara universal. Tapi yang sekali lagi juga saya ingatkan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pada Allah itu adalah juga kita harus jangan sekali-sekali bertanya kepada Allah, lho kok hasilnya mung semene. Karena yang harus kita itu yang boleh dan berhak mengatur adalah prosesnya. Tapi hasilnya kita tidak punya hak sama sekali untuk menentukan. Itu juga sangat penting sekali. Sehingga saya selalu bicara proses itu, proses B. Termasuk kalau saya belajar ke orang dan sebagainya, saya nggak melihat berapa sih dia kekayaannya, tapi saya selalu lebih senang gimana sih proses dia. Karena proses itulah yang bisa kita contoh. Kalau hasil itu sama sekali di luar kendali kita, karena itu adalah Allah yang menentukan. Nah, adik-adik sekalian, ke depan saya kira untuk kota Yogyakarta, salah satu menurut saya ekonomi lokomotif bisnis ke depan adalah salah satunya adalah wira swasta, pariwisata. Nah, bagaimana tentunya kita bisa masuk pariwisata dengan memberikan jasa-jasa yang lebih bernuansa Islam tapi mampu kita jual dengan baik, termasuk produk halal dan sebagainya. Seluruh dunia sekarang lagi tren adalah produk halal, wisata halal,
dan sebagainya, wisata religi dan sebagainya. Itu salah satu ekonomi Jogja ke depan, saya yakin itu. Nah, itu juga menjadi nanti salah satu juga diversifikasi usaha saya, karena saya menyadari bahwa salah satu bisnis pariwisata ke depan adalah sesuatu yang lebih menjanjikan, karena tumbuhnya golongan menengah, ekonomi kemampuan menengah, yang salah satu kebutuhan mereka yang sudah berpendapatan menengah adalah kebutuhan untuk liburan, untuk experience di liburan, di kuliner dan sebagainya. Mungkin lebih banyak kita tambahi diskusi aja, ya, kita lanjutkan diskusi aja hal-hal yang sekiranya mulai bisnis. Tapi mulai bisnis jangan sekali-sekali bicara saya nggak punya modal. Ya mulailah bisnis dengan apa yang modal yang kamu punyai, entah skill, entah apapun, jaringan dan sebagainya. Artinya modal itu tidak semata-mata dimulai dari punya uang, punya jaringan pertemanan, itu juga skill. Punya kemampuan untuk membuat sesuatu, ide-ide gagasan yang unik juga itu sesuatu modal. Sehingga jangan dimulai dari saya butuh modal segini, karena butuh modal segini tidak akan pernah akhirnya kita memulai. Sehingga yakinlah, mulailah dengan apa yang dipunyai. Tetapi juga itu jangan takut untuk kita gagal, kehilangan. Tidak ada bisnis yang 100% pasti dijamin berhasil. Beberapa bisnis saya juga gagal, tetapi saya kegagalan itu terukur. Dengan itu gagal, saya kedepannya bisa lebih mengantisipasi lebih baik, dan saya belajar dari kegagalan saya. Ada yang kegagalan karena saya merasa salah menghitung lingkungan bisnis. Benar, artinya lingkungan bisnisnya seharusnya seperti ini, ternyata keliru saya. Ternyata lingkungannya belum bisa menerima lingkungan bisnisnya. Ada yang modelnya saya keliru dalam hal menghitung pangsa pasar, itu juga pernah. Yang terlalu dahulu, kecepatan, itu juga pernah. Tapi itu menjadi belajar saya bagaimana juga bisnis memerlukan momentum yang tepat dan sebagainya. Kalau kita terlalu mendahului tapi kita tidak cukup strong, itu juga tidak mudah, karena itu menjadi effort yang tinggi sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kita dialog hal yang sekiranya berhasil, sekiranya bermanfaat. Ya, gitu. Pada kesempatan kali ini kita buka dua penanya sekaligus dapatkan voucher dari Kangen Simbah, ya, sate serepeh dan kopi clear. Monggo, ada dua penanya, monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geza dari mahasiswa UMY. Gini, saya ingin menanyakan bagaimana Geza, G-E-Z-A. Saingannya Gaza ya. Wah, tetangga. Begini Ustaz, mau menanyakan itu, kalau kita berdagang, kita mau mengambil untung itu menghitungnya dari gimana gitu kan? Kadang itu ada yang dari modal itu nggak terlalu mahal, tapi kita bisa jual tuh mahal. Nah itu tuh udah secara syar'inya itu boleh atau enggak, itu atau halal enggak kita ngambil untung itu banyak. Nah contoh itu kalau dari keluarga saya kan ada dagang itu elektronik. Nah kita itu juga memperhitungkan bagaimana jasa atau pelayanan kita nanti. Contoh barang tersebut garansi. Nah ketika itu kita juga memperhitungkan bagaimana kita nanti kalau barang itu rusak kita masih tetap mengurusi kayak gitu. Nah itu gimana kalau untungnya itu ya lumayan kayak gitu. Terima kasih. Langsung. Ya, monggo satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi. Yang ingin saya tanyakan, ada keinginan saya untuk berwirausaha. Cuman saya saat ini adalah karyawan dari kakak ipar sendiri. Untuk pendapatan saat ini lumayan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Yang jadi kendala adalah ketika saya ada keperluan di siang hari, apakah itu keperluan keluarga, anak, atau terkadang pengajian. Kalau ada kajian-kajian itu yang menjadi kendala saya, Pak. Maksudnya kendala gimana? Untuk mengikuti harus izin, untuk ini harus ini. Status pegawai itu. Karena statusnya pegawai. Kalau saya izin pasti diizinkan. Cuman sayanya nggak enak karena kakak ipar. Saya harus gimana, Pak? Pengen wirausaha cuman kondisinya seperti ini. Dari sisi ekonomi untuk keluarga kami cukup membantu. Seperti itu. Terima kasih. Apa? Kakak ipar apa? Kontraktor pemborong bangunan. Cuman dari background saya sendiri bukan dari teknik. Saya lebih ke visipol. Tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Saya kira pendidikan tidak ada hubungannya dengan apa yang profesi nanti ya. Berarti visi polim ya mungkin tersesat aja itu. Ya, banyak yang pengusaha itu dan latar belakangnya beda. Khairul Tanjung itu dokter gigi. Yang pemilik Transmart itu, pemilik Bank Mega, Transmart, yang masuk 50 kelompok 50 orang kaya itu dokter gigi itu. Anak saya juga ada dokter gigi tapi juga nggak praktek. Sekarang bergerak dalam interior, produksi interior yang orientasinya ekspor. Dokter giginya ditinggal sama sekali. Mungkin sekarang nyabut gigi sudah malah kesakitan pasiennya. Ya, baik, dari Mas Geza. Geza Mas Geza. Ya, harga itu biasanya tidak ada yang dihubungkan dengan harga pokok, yang itu biasanya kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, yang itu memang jumlah penjualnya banyak, barangnya sama dan sebagainya, itu pasti harganya adalah sangat wajar sekali, artinya marginnya tidak akan jadi besar. Tapi ada yang barang-barang yang memang itu menjadi orang beli adalah sama dengan tingkat kepuasan, harapan, gengsi dan sebagainya. Mobil misalkan BMW dan Mercy, kenapa harganya jadi mahal sekali? Saya yakin harga pokoknya juga tidak lebih besar sekali, artinya kalau katakanlah Kijang sekarang 400 juta lah, yang Mercy yang model SUV 1,2 miliar. Saya yakin harga pokoknya yang Mercy tidak 3 kali lipat Kijang, tapi di situ orang sudah beli gengsi dan itu sah. Mercy kalau dijual 500 juta mungkin malah nggak laku ya, malah karena nggak ada gengsinya. Jadi ada orang mau beli orang malah biasa-biasa, lebih baik akhirnya. Dan itu segmennya menjadi berbenturan dengan mobil Jepang, Toyota dan sebagainya. Toyota pun sebenarnya membuat 2 merek loh. Satu namanya Lexus, itu kelas premium, dan saya yakin untungnya marginnya pasti jauh lebih besar Lexus itu, karena memang Lexus untuk merek-merek yang mahal. Nissan itu ada namanya Infiniti, itu juga untuk kelas premium. Jadi ada orang juga sebagian membeli gengsi, jam misalkan, apalagi jam itu kalau untuk orang-orang yang menengah ke atas, yang namanya sekarang mereknya lagi top adalah Hublot, itu minimal 200 juta, itu yang paling sederhana banget. Dan saya yakin harga pokoknya juga mungkin orang oke-okean karo Seiko lah, tapi dia betul-betul promosi
menggambarkan bahwa pemakai hublo adalah orang sukses, orang yang eksekutif dan sebagainya. Dan akhirnya juga dicari orang, ada ceruk pasar sendiri ya. Jadi pantas tidaknya keuntungan adalah kalau saya bahwa pembeli tidak ada merasa dirugikan. Itu ya. Misalkan jenengan jual Seiko jadi 100 juta ya, itu kan menjadi dirugikan karena di tempat lain Seiko bisa diperoleh misalkan 5 juta. Menjadi tidak wajar. Itu yang tidak boleh. Tetapi hublu dimanapun toko, agen semua jual yang sama. Dan pabriknya cuma saya setuju. Yang kasus unik adalah jam. Bagi saya kadang-kadang aneh. Betul-betul merek ya, jam yang top itu ya Hublot, Patek Philips, Rolex. Itu 3 jam itu betul-betul premium banget. Premium itu sudah saya nggak tahu sampai kok isol dilarang piye. Ini ya kok do tuku piye gitu loh. Betul-betul mahal. Sampai saya tidak apa ya. Jam yang kayak gitu 700 juta. 800 juta. Menurut saya ya biasa-biasa gitu loh. Tapi juga yang beli banyak. Karena itu akhirnya menjadi status, simbol status dan sebagainya. Nah, pengusaha yang berhasil adalah yang mampu menciptakan produk yang punya status. Aqua lah. Aqua itu paling mahal dibanding yang lain. Dan dia tidak mau menurunkan harga, tapi memproduksi merek lain yang untuk rego murah. Prosesnya sama. Satu dimereki Aqua, satu dimereki yang lain. Kalau nggak salah merek Aqua yang lain itu apa ya? Fit apa ya? Fit ya. Itu sama, prosesnya sama sebetulnya. Tapi Aqua identik adalah dengan jaminan dan itu dipersepsikan oleh kita sendiri sebetulnya bahwa Aqua itu jauh lebih baik dari yang lain. Jadi kalau teman-teman adik-adik semua ingin membangun bisnis yang baik, yaitu bagaimana membangun brand, membangun merek. Merek itu penting banget. Saya juga membangun merek tidak mudah. Saya sekarang juga sedang membangun merek yang mudah-mudahan menjadi kokoh. Saya membangun merek toko itu juga nggak mudah. Tapi sekarang saya juga mulai membangun merek produk. Bagaimana produk dari saya, dari usaha saya bisa betul-betul targetnya 3 tahun ke depan bisa betul-betul sudah tertanam sebagai produk premium. Produk yang tidak pasaran, nanggon dia ora ono, tapi betul-betul eksklusif, terjamin mutunya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan abaikan merek. Merek itu kalau sudah jadi enak banget. Karena orang akhirnya sudah tidak bicara barang lain. Aku senengnya merek kui. Kalau sudah aku senengnya merek kui susah. Karena orang beli itu banyak pertimbangannya, ada yang rasional dan irasional. Orang banyak membeli sesuatu karena irasional. Merasa pengen podoro kae. Wah kayak tinggu artis, itu kan sudah irasional. Kayak tinggu wah menteri ini nganggo kae gitu ya ta. Wah kayak tinggu Jokowi misalnya. Misalkan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga sekarang kan juga banyak blogger-blogger yang artis-artis top mau jadi pakai produk kita dengan iklan itu mahal loh. Ada yang sekali pasang 3,5 juta, jadi dia sekali masuk Instagram ini loh selfie dia pakai ini itu 3,5 juta. Ada yang sampai 25 juta loh sekali foto dengan produk kita DM lebih Instagram selawe yuto. Karena harapannya orang lain akan mengidolakan, menyamakan diri persepsi nak aku produk iki yo ayune kaya kuwi misalkan. Dan itu trik-trik bisnis. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya ya sah juga jadi itu. Asalkan yaitu tadi, semua hal adalah kesepakatan. Akadnya itu harus sah dulu. Karena ada orang yang itu tadi sudah nggak bicara harga. Rumah sakit JIH ada kesan mahal, tapi sebetulnya juga enggak. Saya kebetulan komisaris utama JIH. Insya Allah rumah sakit JIH itu menjadi salah satu contoh Islam itu indah, Islam itu besar,
Islam itu profesional. Sekarang Panti Rapih, Bethesda keder kabeh itu. Ning ketake arep nyusul segera. Saya lihat Panti Rapih bangun besar-besaran, saya yakin dia keder. Jadi ya JH itu membangkitkan macan tidur dari Panti Rapih Bethesda yang nggak pernah berubah. Tapi saya lihat Panti Rapih kayaknya segera mau berubah besar-besaran karena melihat rumah sakit JH yang begitu bagusnya sebagai rumah sakit yang berkonsep syariah. Jadi itu milik Badan Wakaf UI. Kebetulan saya sebagai komisaris utama, komisaris independen gitu ya, dipercaya untuk mengawasi direksi, untuk memberi masukan-masukan direksi. Demikian juga waktu saya pertama mendirikan Al-Fat. Saya waktu mendirikan Al-Fat itu saya itu dulu cita-citanya simpel. Aku ndelok biyen nek toko Quran, toko sarung, toko mekena iki mesti kesali tokone cilik kumuh. Ya pokoknya ra iso dibanggakan loh. Pastilah dulu kira tahun 90-an itu ya, saya mulai. Itu pikiran saya harus menunjukkan bahwa toko yang muslim ora kalah toko busana muslim tidak kalah dengan toko fashion yang lain dalam hal daya tarik, dalam hal gengsi dan sebagainya. Akhirnya bisa dan menjadi ikon juga. Artinya orang beli di Arita dan sebagainya itu sudah ada unsur gengsi, sudah ada unsur prestis. Di samping memang kita terus berinovasi terus, termasuk inovasi online dan sebagainya. Saya sudah mulai memadukan bagaimana online dan offline-nya bisa terpadu karena itu hal yang memang harus saya hadapi. Bagaimana bisa sinkronisasi dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kalimat wajar atau tidak itu menjadi sesuatu yang penting. Akad nikah orang mau beli tidak kita tipu gitu ya, kita tidak lebih mahal dari yang lain dan sebagainya dengan barang yang sama. Tapi kalau barang kita spesifik sekali ya tidak apa-apa, orang memang pengennya beli barang kita. Dan mungkin batik misalkan, tapi sekarang sudah agak rasional, orang booming. Orang membelanjakan boros itu kira-kira tahun 2012-2013. Banyak orang tuh datang batik yang paling mahal mana. Yang ditanya yang paling mahal. Merah larang malah gelo. Kok cuma segini, yang lebih mahal ada nggak gitu. Tapi sekarang itu sudah menurun, sudah agak rasional orang. Dulu khususnya pejabat-pejabat. Saya nggak tahu hubungannya dulu lebih basah daripada sekarang atau enggak ya. Tapi dulu pejabat tuh kalau ke Margaria mesti mana yang paling mahal. Sekarang kayaknya juga pejabat pada hemat juga, karena takut di OTT mungkin. Jadi ya itu juga saya segera switch. Saya tahu ada perubahan ini. Itu sudah saya antisipasi. Oke, sekarang yang mahal-mahal sudah kita sedikit sekali aja, karena memang orang sekarang lebih rasional. Iya, dulu tuh batik 7 juta, 8 juta itu enggak masalah gitu loh. Sekarang di atas 3 juta aja orang sudah agak males. Yaitu saya kira juga ada hubungannya dengan pemberantasan. Ada juga menurut saya ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi yang besar-besaran nih. Itu logika saya. Karena yang beli dulu juga yang mudah dapat duitnya. Tapi saya segera antisipasi, oke, switch. Sekarang justru switch saya adalah namanya batik nom. Saya bilang ini generasi milenial harus jadi generasi yang keren dengan batik. Ini sedang saya bangun merek batik nom, betul-betul untuk segmen muda. Karena dulu jarang kita garap. Tapi bagi saya segmen muda ke depan harus juga mampu kita layani dengan batik yang memang sesuai dengan generasi milenial ini. Kemudian Mas Afi, kalau ya betah jadi pegawai, ya ayo putuskan keluar dari pegawai. Dimulai dari minta sama kakak ipar, Pak, aku tak mandiri, ning aku dadekno subkontraktor lah minimal. Aku ngesub 10 apalah bagian apa dari usahanya kontraktor. Bismillah. Mas Mbak Yu, Mas bismillah yo, aku pengen bisnis
ya sesuai dengan apa bisnismu. Aku tapi ini aku dadi apa ya, dadi partnermu. Aku ngontrak apa, dadi subkontrak apa. Dimulai dari kecil aja. Itu kalau insya Allah masnya kalau berarti baik dan saya yakin, oh ya ora apa-apa. Duitnya kok ngerti utang ono mas ngono sisan. Modal ono ning tak sahur. Wis tak insya Allah bismillah. Iki setiap aku keuntungannya tak kembalikan separuh apa piye. Itu hal yang menurut saya hal yang bagus. Kalau sudah merasa tidak enjoy jadi pegawai, ya kalau putuskan keluar itu butuhkan keberanian. Kalau asal saya ya keluar tidak di bisnis yang sama sekali tidak digeluti selama ini, paling enak malah itu ngesup. Saya kapan boleh saya datangkan ada teman saya ada langganan saya kontraktor yang dulu betul-betul dari bawah, dari numpak sepeda motor, tapi saya lihat orangnya jujur dan sampai sekarang masih jadi rekanan saya, terus berkembang. Sekarang udah gede lah, udah saya anggap gede. Dimulai dari kecil, dia juga dulu dimulai dari ngesup kecil-kecilan, misalkan ngesup pasire atau kebutuhan apanya. Ini nek segera mulai gelo jenengan su. Dan kalau tidak sekarang kapan lagi? Mumpung isih nom. Semakin tua kesempatan jenengan untuk survival semakin susah. Sudah keluarga? Putra berapa? 3. Paling besar umur berapa? 5 tahun. Nah, itu masih biaya belum banyak. Nanti nek wis SMP SMA saya wedi wingo. Saya wedi metu gek. Artinya sekarang untuk very close menurut saya kesempatan lebih memungkinkan. Dan kesempatan yaitu tadi, Mas, aku tak ngetek dewe ya. Insya Allah saya yakin Masnya akan mendorong. Nggak mungkin ora iso aku tetep pegawaiku, kok enggak. Logika saya kok enggak. Saya kira malah justru didorong. Yaitu. Terus duitmu kok nanti, ya tak utangi Mas, enak toh. Tapi tak sahur tenang. Dan itu harus ditepati. Betul-betul wis kerja keras. Bagaimana menunjukkan merebut kepercayaan dari Masnya. Selamat. Setahun depan ketemu lagi sudah jadi pengusaha ya. Kenan, itu betul. Karena kalau nggak mulai ya nanti semakin orang tuh semakin tua, keberanian untuk merubah jalur hidup tuh pasti semakin mangung-mangung, semakin ragu, semakin takut. Tapi semakin muda sebetulnya harusnya semakin bisa lebih ada kekuatan mental gitu loh. Untuk rekoso, apalagi putra masih kecil malah nggak masalah, artinya masih bisa survival dengan biaya yang lebih rendah daripada waktu nanti sudah kuliah dan sebagainya. Udah nembung besok-besok langsung. Wes aku tak nyambut kowe nanti kowe, Mas, aku dadek partnermu, aku tak nyuplai iki. Iso bersaing karo liyane gitu. Ya, saya kira itu. Satu lagi. Yo, bagaimana cara menjelaskan bahwa kita ingin menjadi pedagang, tetapi saya kuliah di jurusan kesehatan, sedangkan orang tua belum mengizinkan karena melihat banyaknya pengusaha yang gagal dalam usahanya. Mohon sarannya dalam melobi orang tua karena saya tidak hanya rajin berdagang tapi juga menjatuhkan kuliah bisnis di kampus bisnis. Ya bagus ini, wes. Tapi menjelaskan ke orang tua. Kalau saya tidak perlu menjelaskan tapi membuktikan bahwa saya berbisnis, Bu, Pak, mohon doa dan restu. Nah, saya punya jiwa bisnis, saya mau doakan, tapi kemudian ya setelah itu buktikan. Itu meh podo karo saya tahun 74
itu masuk teknik sipil. Itu karena kehendak orang tua tadinya. Tapi setengah tahun saya di teknik sipil, saya merasa aku ya nek terus ke ya dadi insinyur nih ya mung insinyur ecek-ecek paling. Lah nggak menikmati belas kok ilmunya saya. Maka tahun 75 saya pindah ekonomi. Saya nggak bilang orang tua saya. Pada waktu daftar, setelah diterima 1 semester baru saya menghadap ibu sujud, nyon bu jaluk ngapura tenan yo. Aku saiki wis pindah ekonomi. Wis ora dadi insur neh sesuai cita-citane ibu. Ning bismillah aku tanggung jawab dengan pilihanku. Wis pokoke aku nyuwun donga, insyaallah aku lebih cocok di ekonomi, di akuntansi. Saya lebih menjiwai. Wis nyuwun donga wae lah istilahnya gitu. Dan ya saya buktikan betul bahwa pilihan saya juga untuk membahagiakan orang tua saya dengan pilihan saya. Jadi untuk mbak-mbak ini ya saya kira itu tidak usah berdebat dengan orang tua, itu keliru. Tapi Bu, aku kok kayaknya ya, atau Pak, saya punya visi bisnis seperti ini. Bu, aku nyundungo ya bismillah. Aku berhasil. Karena di apapun, sektor apapun pasti ada kegagalan. Tidak ada bisnis yang tidak gagal. Tetapi justru kalau kita sudah tahu bahwa bisnis itu juga ada risiko kegagalan, insya Allah malah justru kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih terukur dan sebagainya. Tapi lanjutkan ini, karena menurut saya berdagang atau bisnis itu adalah sesuatu yang insya Allah mulia, samping memberikan pekerjaan juga orang lain, memanusiakan orang lain, tapi juga untuk bisa menjadi kaya betul ya berdagang. Tidak mungkin jadi pegawai, tapi juga niatilah tadinya dengan berdagang itu bagaimana bisa saya memperkerjakan orang, bagaimana juga insya Allah kalau kita kekayaan bahaya bisa membayar zakat, infak, sedekah lebih banyak dan sebagainya. Minta restu aja lah, itu pengalaman saya itu 74. Wah dulu kan 74 tuh insinyur lagi top-topnya gitu loh, gagah banget insinyur, wah gagah tenan. Saya turuti tadinya, tapi akhirnya itu saya pindah ekonomi lagi. Tapi saya buktikan, ibu saya waktu itu ya setelah saya lulus, ibu pernah bilang, wah aku ya khawatir banget, kayak tahun ngarep pindah neh. Ternyata enggak. Iya tadinya ibu saya sebenarnya juga belum ikhlas betul, wah aku kayak pindah neh. Saya kira itu mungkin ada satu lagi lah. Ini pas Jamolo ya, satu lagi ya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Muklas Mahendra, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang masalah rekrutmen pekerja di situ. Bagaimana sih rekrutmen pekerja secara benar seperti itu? Kan kebetulan saya juga wirausaha, Pak. Iya. Saya minuman. Nah, kebetulan kan saya juga kuliah, Bapak. Jadinya butuh tenaga kerja seperti itu. Akan tetapi dari kami itu kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang istilahnya itu cocok dengan perusahaan kami seperti itu. Yang kebanyakan dari mungkin anak-anak SMK ya, Pak. SMA, SMK itu membandingkan gaji seperti kayak yang perusahaan-perusahaan besar seperti itu, yang wadah UMR seperti itu. Kalau istilahnya selain itu banyak sih, Pak, tapi yang pekerjanya itu yang mendaftar tuh di atas umur kita gitu loh, Pak. Dan di situ kami tuh ada rasa nggak enak, minta tolong dan nggak nyaman seperti itu. Pripun gitu, Pak, itu mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini pengalaman saya. Salah satu tantangan manajemen perusahaan adalah bagaimana bisa merekrut orang lain, tapi orang lain itu akhirnya menjadi bagian
yang utuh dari bisnis kita. Dan sesungguhnya gaji itu bukan sepenuhnya menjadi pertimbangan orang bekerja di suatu perusahaan. Masih banyak variabel-variabel lain. Kalau di tempat saya, yaitu tadi, saya betul-betul menerapkan satu penting bagi semua, semua penting bagi satu. Khususnya pada waktu saya merintis awal 2-3 katakanlah karyawan, itu betul-betul ya saya jadikan keluarga besar, saya jadikan partner betul lah. Dia harus merasa handar beni, harus merasa ide-ide kita juga kita diskusikan dengan mereka untuk awal-awal loh ya. Betul-betul saya diskusi, saya membaur betul, saya sudah tidak bosi, tapi betul-betul menjadi partner kerja dan sebagainya. Apalagi pegawainya lebih tua, bagaimana kita lebih menuakan mereka, tapi dengan tetap kita profesional. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sebagai bagian keluarga. Jadi jangan jadikan seolah pegawai. Dan insya Allah itu akan jauh lebih baik. Pegawai saya itu banyak yang sampai 25 tahun, 20 tahun. Banyak lah, yang awal-awal dulu. Bahkan saya nggak tahu ya, saking bangganya apa-apa, alumni mantan pegawai Margaria itu juga ada loh. Iya, rutin setahun sekali ketemu. Nostalgia. Dulu kerja di Margaria itu sudah menjadi kayak lulus suatu organisasi yang sekolah yang membangun sejarah hidupnya itu di Margaria, sehingga itu menjadi kenangan manis luar biasa. Dan itu kan akhirnya itu menunjukkan bahwa Margaria adalah menjadi something dalam kehidupan mereka, ada sesuatu yang akhirnya menjadi bahkan ikatan di antara mereka, walaupun sudah tidak bekerja di Margaria karena pensiun dan sebagainya, atau dulu karena pindah ikut suami dan sebagainya. Ada yang usaha sendiri juga banyak, pegawai saya juga jadi pengusaha banyak, yang sukses banyak. Karena sebagian juga katanya belajar ilmunya di Margaria, gitu loh. Nyerap ilmunya di mana? Di Margaria. Dan saya bangga, seneng. Artinya dia tidak hanya memperoleh gaji, tapi memperoleh ilmu, memperoleh sesuatu yang akhirnya justru untuk bekal dia ke arah yang lebih baik. Saya kira gitu ya, Mas. Nah, ilmu detail khusus susah juga. Itu ilmu komunikasi sebetulnya. Bagaimana akhirnya dia merasa terbeni. Bicarakan harapan dengan mereka bersama. Saya itu budget tahun depan kita harus tumbuh segini, itu selalu saya diskusikan dengan orang-orang semua pimpinan-pimpinan unit, karena ini bukan menjadi target saya, menjadi target semua, menjadi harapan semua, dan semua akan menikmati kalau perusahaan itu berhasil. Tidak hanya menikmati gaji aja, tapi menikmati tadi misalkan bonus dan sebagainya karena keberhasilan target dan sebagainya. Jadi irama perusahaan betul-betul menjadi irama kehidupan mereka. Apa yang dialami perusahaan adalah pasti akan berdampak pada mereka. Seneng ya melu seneng, susah ya melu susah. Saya bahkan masalah keuangan itu saya punya yang sampai saya sebut kalau di perusahaan saya menteri keuangannya gitu loh. Karena dia lebih tahu keuangan saya daripada saya gitu loh. Betul-betul dia mengelola dengan baik, tahu betul bahwa kita mampu nggak misalkan investasi lagi dan sebagainya, dia akan memaparkan keuangan kita dan sebagainya. Karena saya kalah lah dalam pengetahuan keuangan dengan dia. Kondisi perut keuangan perusahaan saya dia lebih paham. Kadang-kadang sampai orang-orang sampai kalau komentar, wah ngeluwi sing duwe gitu loh. Artinya itu betul-betul dia merasa handar beni, merasa ini bagian dari Pak Heri adalah saya, keluarga besar, sehingga saya patut menjaganya dan sebagainya, termasuk pembelian dan sebagainya, itu tawar menawar dan sebagainya, itu banyak orang yang memberi iki wis ngeluwi sing duwe. Dan itulah keberhasilan kita berarti menginternalisasi nilai-nilai dan cita-cita bersama. Gagasan saya
cita-cita saya selalu saya sharekan ke mereka. Saya bengi malam punya ide no ya tak WhatsApp. Aku ada gagasan ngene piye. Ada gagasan ngene. Selalu saya punya ide selalu saya share. Dengan begitu dia merasa bagian dari partner yang membangun cita-cita bareng di Margaria. Ya, saya kira itu.